Sebelum memasuki ke inti video, kami sajikan ringkasan eksklusif dari jembatan kami. Yang melatar belakangi perancangan jembatan Aeroota adalah infrastruktur jembatan merupakan salah satu sektor yang menjadi roda penggerak perekonomian suatu negara. Pada perencanaan pembangunan infrastruktur jembatan direncanakan dapat mewujudkan visi Indonesia 2045 pada pilar ketiga, yaitu pemerataan pembangunan serta Sustainable Development Goals nomor 11. Perencanaan jembatan Aeroota direncanakan dengan konsep jembatan yang efisien, future-oriented, serta sustainable tanpa menghilangkan kesan estetik dan budaya. Aspek efisien jembatan direncanakan dengan harga minimum, dengan menggunakan material baja dalam jumlah tertentu memikul beban maksimal. Aspek future-oriented yaitu jembatan memiliki batas umur maksimum yaitu berkisar antara 50-100 tahun. Kekuatan dan rintangan atau beban pada struktur jembatan direncanakan dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, serta keawetan selama umur rencana jembatan. Sustainable pada perencanaan jembatan direncanakan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 pada pilar ketiga dan Sustainable Development Goals nomor 11. Perencanaan jembatan Aeroota direncanakan berada di Kecamatan Lembah Sewulawah, Kabupaten Aceh Besar, dapat mempermudah aktivitas pendidikan serta perekonomian masyarakat dengan memperhatikan lingkungan agar alamnya tetap terjaga dan lestari. Pada pemilihan lokasi harus dilihat dari tiga aspek yaitu lalu lintas, teknis, dan estetika. Alasan pemilihan lokasi di Kecamatan Lembah Sewulawah, Kabupaten Aceh Besar yaitu untuk menormalisasi dan membangun perekonomian serta memudahkan aktivitas pendidikan dikarenakan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat terputus sejak tahun 2004. Lokasi Kecamatan Lembah Sewulawah pada kondisi tanahnya itu berada pada kondisi tanah sedang. Pada lokasi menunjukkan respon gempa sebagai berikut, dengan percepatan puncak sebagai berikut. Lokasi jembatan berada pada zona gempa 4. Konsep struktural jembatan yaitu tipe camelback truss yang menawarkan penghematan material dan menempatkan rangka terbesar di tengah bentang. Kuat menahan momen teguh, meminimalisir biaya dan tonase material dikarenakan perbandingan ketinggian rangka konstan menurut kebutuhan kekuatan. Pemilihan tipe ini direncanakan struktur dapat berlaku lebih baik dalam pelayanan, dapat diaplikasikan pada bentang panjang, tahan dari bencana, dan desain rangka yang efisien serta dapat memenuhi umur rencana jembatan. Pemilihan konsep arsitektural jembatan yaitu mengusung konsep warisan budaya nenek moyang serta kelestarian alam antara lain sebagai berikut. Kepala gajah yang mendasari desain tengah rangka dewana jembatan. Belalai gajah diibaratkan sebagai pelat baja dan bermakna sebagai penghubung batang jembatan. Selain hal itu, di Sare, Aceh terdapat pusat konservasi gajah. Untuk memperkuat alasan tim perencana mengambil filosofi kepala gajah guna mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pelestarian gajah serta menentang segala perburuan gajah. Pengambilan filosofi rumah adat Krong Bade untuk perencanaan sistem rangka diagonal tipe boran pada jembatan. Selain hal itu, untuk mengenalkan dan melekatkan warisan budaya masyarakat Aceh, perencanaan jembatan Aeroota menggunakan jembatan tipe camelback truss berfilosofi pada lengkungan kubah Masjid Baitur Rahman yang direncanakan buat menahan momen tekuk jembatan. Dalam tahap perencanaan profil serta dimensi profil, kami pastikan profil kami memiliki kekuatan desain yang dapat memikul beban yang bekerja pada jembatan. Profil yang kami gunakan juga kami pastikan dapat menghasilkan letusan yang kecil di tengah bentang jembatan agar dapat memenuhi aspek keamanan serta kenyamanan, sehingga perlu dilakukan analisis baik secara manual maupun menggunakan bantuan program analisis struktur yaitu SAP 2000 untuk melihat gaya-gaya yang diakibatkan oleh beban. Acuan yang kami gunakan untuk desain dengan beban dan kekuatan terfaktor merupakan dari SNI 1729 tahun 2015 untuk perancangan batas layan mengacu pada RSNIT 03 dari tahun 2005. Berikut di bawah ini merupakan rekapitulasi dari kontrol gaya dalam pada jembatan kami. Setelah dilakukan analisis gaya dalam pada profil yang kami gunakan, didapatlah profil dimensi yang menghasilkan desain jembatan yang memiliki lendutan yang kecil di tengah bentang dan mampu memikul beban rencana. Lendutan yang terjadi pada tengah bentang jembatan merupakan lendutan dari hasil kombinasi pembebanan daya lain satu. Diperoleh nilai lendutan terbesar sebesar 52,27 mm atau 5,227 cm pada tengah bentang jembatan. Batas lendutan maksimum yang diizinkan adalah L800 yakni 10 cm pada jembatan kami, sehingga jembatan kami masih memenuhi syarat lendutan izin. Dalam perencanaan desain sambungan, kami menggunakan baut mutu tinggi A325 sebagai alat sambung. Hasil gaya dalam dari program SAP 2000 kami gunakan untuk menentukan kebutuhan jumlah baut pada tiap-tiap sambungan. Berikut ialah rekapitulasi dari kebutuhan jumlah baut yang dibutuhkan pada jembatan Aeroota. Untuk emisi yang dikeluarkan dari perencanaan jembatan Aeroota sendiri, dari segi prakonstruksi didapatkan nilai sebesar 518.984,0855 kg karbon dioksida.
kami mencoba beberapa strategi untuk meminimalisir produksi emisi karbon yang ditimbulkan dari pelaksanaan jembatan aeriota. Antara lain, kami menggunakan Green Material of Fly Ash Based Geopolymer Concrete, di mana nantinya akan kami terapkan pada plat lantai kendaraan dan juga trotoar jembatan aeriota. Lalu kami juga menganalisis mengenai life cycle assessment, di mana kami menganalisis mengenai dampak yang ditimbulkan dari perencanaan jembatan aeriota. Selanjutnya, terdapat efisiensi energi yang kami gunakan, yaitu di mana dalam metode pelaksanaannya kami mencoba menggunakan metode launcher, di mana metode launcher sendiri dinilai dapat mengurangi aktivitas kren yang menimbulkan karbon dioksida. Selanjutnya, dari segi carbon footprint sendiri, jembatan aeriota direncanakan dari masa prakonstruksinya. Dari segi perhitungan carbon footprint analysis, kami menghitungnya berdasarkan beberapa referensi, antara lain dari jurnal-jurnal dan sumber yang berasal dari website. Berikut ini kami sajikan tabel berupa material kebutuhan perencanaan jembatan aeriota. Dari segi kebutuhan material yang diperlukan dari perencanaan jembatan aeriota, kami memesannya ada 3 tempat. Untuk baja sendiri, kami memesannya melalui PT Baja Utama Wirasta Inti yang terletak di Sumatera Utara, di mana berjarak sekitar 557 km dari perencanaan jembatan aeriota. Untuk beton sendiri, kami memesannya melalui PT Waskita Beton Precast, di mana berjarak sekitar 13,5 km. Untuk material aspal sendiri, kami merencanakan memesannya di AMP PDP berjarak sekitar 37 km dari perencanaan jembatan aeriota. Tim perencana merancang jembatan dengan tipe camel back truss sesuai dengan Sustainable Bridge Design dengan tema Efficient and Future Oriented Bridge Design as Breakthrough to Accelerate Sustainable Development, dengan mengefisiensi penggunaan material dan emisi karbon yang mampu memikul beban selama batas layan, sehingga rencana future oriented dapat terwujud dengan perencanaan umur selama 50-100 tahun. Dan perencanaan jembatan aeriota mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jembatan aeriota sendiri memiliki beberapa keunggulan, di antara lain menggunakan material baja yang dapat didaur ulang sehingga ramah lingkungan, menggunakan profil baja WF dan L sejumlah 314 batang untuk merancang jembatan yang mampu memikul gaya aksial tekan dan tarik maksimum sebesar 6.252,3 kN dan 2096,288 kN. Selain itu, jembatan aeriota memiliki lendutan terbesar 52,27 mm, di mana sudah memenuhi lendutan izin sebesar 100 mm dan mampu memenuhi aspek kenyamanan serta keamanan penggunaan jembatan. Jembatan aeriota diharapkan dapat menjadi ikon baru di Kecamatan Lembah Seulawah dan juga Kabupaten Aceh Besar, di mana dengan desain arsitektural jembatan yang berfilosofi pada kepala gajah guna mendukung konservasi gajah, dan rumah adat Aceh Krongbade guna mengenalkan warisan budaya Aceh, serta Masjid Baitur Rahman yang mewariskan dari segi kemegahannya. Selain itu, tim perencana meminimalisir produksi karbon dengan strategi green material berbasis fly ash yang mampu mengurangi emisi karbon kurang lebih 80% dari produksi semen, serta life cycle assessment, di mana penanganan dampak dari segi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan juga efisiensi energi dengan penggunaan metode launcher.